Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Richard's Lab. Jadi di video kali ini saya akan berbagi tutorial untuk dapetin sertifikasi gratis dari SoloLearn untuk bidang HTML. Nah, buat teman-teman yang lagi mau magang atau mau cari kerja gitu kan lumayan ya kalau bisa nambah sertifikasi di bidangnya, apalagi gratis. Dan menurut saya ini sangat mudah untuk dapetinnya. Jadi caranya kita cuma tinggal ikutin course-nya yang disediakan, terus jadi dia ada modul-modul gitu, ada soal-soalnya. Terus kalau kita berhasil nanti dapat e-certificate, jadi sertifikat digital gitu ya. Nah, ntar sertifikat digital itu bisa kita cantumin di LinkedIn, atau kalau kita mau lamar kerja bisa kita cantumin. Nah, langsung aja ya, kita ketik aja SoloLearn di sini, SoloLearn. Nah, ini dia. Klik aja. Nah, di sini kita langsung aja daftar ya, pakai email. Misalnya saya pakai email ini, teman-teman langsung daftar aja ya. Kita ini bareng-bareng. Passwordnya. Oke. Nah, dia gampang banget, jadi nggak usah pakai konfirmasi segala, kita langsung pilih aja ya. Ini course-nya yang bisa diambil, dan di video ini saya akan kasih tutorial yang ini. Nah, ini no thanks aja, pakai yang gratisan aja. Nah, ini dia. Nah, langkah-langkahnya kayak gini guys, mulai dari sini, atas, bawah, kiri, kanan, baru nanti ini tes finalnya gitu, kurang lebih kayak gitu, baru nanti kita dapat sertifikatnya. Langsung aja ya, kita cepat aja. What is HTML? Udah pasti udah pada tahu lah ya. HTML itu adalah dia pakai tag. Oke. Kemudian untuk web structure-nya langsung next aja. Nah, ini kita disuruh rearrange, jadi diatur untuk nampilin tulisan ini. Jadi ini caranya kayak gini doang. Oke. Next lagi, basic HTML document. Ini langsung kita ke soalnya aja. HTML kayak gitu ya kan, opening HTML tag. Oke. Terus next lagi, ini heading. Jadi ingat yang barusan kita ketik, HTML dulu, head, kemudian tutup head. Oke. Next, body. Sekarang kita body rearrange ya, jadi ini bisa diatur-atur. Nah, caranya oke. Urutannya kayak gini ya, HTML, head, body, terus di bawahnya tutup HTML. Oke, kita langsung lanjut lagi. Nah, ini HTML file. Cara bikin HTML file saya rasa kalian udah pada tahu. Kita butuh yang namanya text editor. Contohnya Notepad, Notepad++, Visual Studio, kayak gitu. Nah, correct extension untuk file HTML udah pasti .html ya. Kalau CSS ya .css. Cuma kan ini HTML. Nah, lanjut lagi untuk title-nya. Kita langsung ke soalnya aja. Dimana harusnya kita taruh title? Yang betul adalah between the head text. Kita taruhnya di bagian head ya. Lanjut lagi, creating a block. Kita langsung lanjut ke soalnya. Kita baca soalnya. Fill in the blank to add a title. Kayak tadi ya, title. Jangan lupa tutupnya title. Oke, kita next lagi. Ini modul 1 quiz. Apa itu HTML? HTML adalah markup language ya, bukan programming language. Bisa dihujat kalau jawab programming language. HTML itu markup language. Of which main part does HTML consists of? HTML itu sebenarnya konsistnya cuma head and body ya. Jadi footernya sebenarnya nggak necessary. Head and body yang paling penting. Nah, visual itu adalah bagian yang muncul ya, yang bisa dilihat, yaitu body. Soalnya bagian headnya itu nggak bisa dilihat, karena bagian headnya isinya cuma kayak ringkasan mengenai webnya itu. Lanjut,
Ini berarti headnya kosong, berarti ini langsung tutup lagi aja. Bodinya langsung tutup lagi. Kemudian kita next lagi. Overviewnya udah kelar, cukup simple ya. Terus kita langsung, nah ini mulai banyak nih, kita langsung cepet aja. Ini P itu paragraf ya, kita langsung ke soalnya aja. Paragraf berarti jangan lupa kalau HTML tuh buka belakangnya tutup, kalau depannya buka belakangnya tutup, kalau belakangnya tutup depannya buka, ya kayak gitu-gitu aja terus. Nah terus ini what tag is used, cara enter ya, break, enter itu BR, single line break. Nah ini tagnya tuh P, kalau depannya udah ada P, belakangnya tutup P. Nah ini juga P, bukan deh BR, dia mau break. Text formatting, langsung kita lihat soalnya, which two text visually bold. Nah visually bold itu B itu bold, strong itu ya bold juga. Jadi jawabannya yang ini ya. Kalau ini I, ini italic, M juga italic. Ini buat gede kecil. Kita langsung lanjut aja deh. Formatting elemen, langsung ke soalnya aja. Nih kalau belakangnya udah ada strong aja, belakangnya tutup. Nah untuk subscript itu dia agak kecil, berarti tagnya itu sebenarnya ini aja sih contekannya, sub kayak gitu. Lanjut headings. Oke, headings tuh H1 sampai H6 doang ya, kayak gitu. Horizontal pakainya, nah ini maksudnya ini horizontal pakainya tag HR. Oke. HR langsung dia bikin tag langsung ditutup di situ juga. Komen itu cuma tulisan tapi dia nggak mau dimunculin gitu. Jadi dia dash baru tutup, apa sih namanya, tanda yang lebih besar dari, kayak gitu. Block project, formatting text, langsung ke soalnya aja. Belakangnya udah ada tutup I, berarti depannya I. Di atasnya ada P, berarti tutup P. Jangan lupa ada itunya, slashnya. Kemudian next lagi untuk bagian elemen, kita langsung ke soalnya aja. General HTML consists of ini sih, opening, tanda buka, terus tagnya apa, misalnya strong, terus isi teksnya baru close strong, kayak gitu ya maksudnya. HTML elemen, langsung ke soalnya lagi. Nah ini dia untuk bagian headnya. Oh iya, ini satu baris nih, ini header nih berarti headnya. Head tutup, udah ada title, kebayang nggak? Ini udah nggak usah dilihat, jadi kita fokusnya ke baris yang ini aja. Oke? Kayak gitu. Atribut, untuk atribut langsung ke soalnya aja. What is the role? It modifies the tag. Attribute measurement, jadi buat kita ngatur width-nya seberapa dia panjang. Itu bisa dua, bisa pakai pixel dan bisa pakai persen. Kalau pakai persen dia jadi lebih fleksibel, lebih responsif ya. Lebih disarankan sih pakai persen. Soalnya kalau pakai pixel ya kalau udah segitu ya segitu aja. Next, apa tuh tadi? Kita langsung baca soalnya deh. What attribute is used to align? Nggak usah bingung-bingung. Tapi ya align. Barusan soalnya di ini, jadi materinya udah pasti soalnya berdasarkan materi yang sebelumnya diajarin. Nah ini untuk image, img aja cukup. Image location berarti source-nya kita langsung pakai yang src ya, bukan source ya, src.
resizing yang height sama width tadi, ada 2 atribut, yaitu width sama ini. 2 ini nggak bisa ya. Kalau size biasanya buat font. Oke, image border, image source, ini source ya. Kalau udah ada ini berarti nama file gambarnya. .jpeg kan gambar ya. Ini untuk linknya, href create your first link. Oke, kita langsung ke soalnya aja. Apa atribut yang dipakai untuk URL location? Pakainya href ya. Kita mau targetinnya dia kemana, kayak gitu. Target ini maksudnya kita bikin di, kalau diklik dia akan muncul di tab baru, dia akan buka tab baru, bukan di tab yang ini juga dia itu. Jadi pakainya ini ya, jangan lupa ada underscore-nya, underscore blank. Oke. Kemudian lanjut lagi untuk listnya. List tuh ada 2, ada OL tuh ordered list. Ordered list itu berarti 1, 2, 3. Ada juga UL itu unordered list. Jadi dia cuma kayak bullet, cuma mungkin linkeran di sini kayak gitu ya. Mungkin kalian kalau pakai Microsoft Word pasti tahu apa bedanya bullet sama yang number list gitu. Untuk list pakainya LI ya, unordered list. Nah contohnya kayak gini, namanya bullet. Kita next aja. LI atas, lihat jangan lupa tutupnya UL. Oke. Kita langsung lanjut lagi ke MySQL ya. Oke, kita langsung ke soalnya aja. Ini udah pasti A. Terus ini. Oke. LI ya, tutup LI. Tables, kita bikin tabel. Ini juga cukup mudah ya. Cara bikin row itu pakainya TD. Oke. Table data sih kalau ininya. Call span ya. Call span. Jack buat merge 2 kolom jadi 1. Nah ini TR. TR itu table row, TD itu tabel data. Kolom sih. Tutup TD, tutup, udah ada. Oke. BG color ya. Nah, BG color itu background color. Kalau BG color itu kalau ditulisnya di HTML, kalau di CSS tulisnya pakai background color. Kayak gitu. Tuh bedanya HTML sama CSS. Ini untuk MySchedule, kita langsung ke soalnya aja karena kepanjangan. Di bawahnya udah ada tutup TR, berarti di sini TR, sini tutup TD. Oke. Simple. Langsung lanjut lagi inline. Oke, inline itu, nah ini model CSS yang inline ya. Cuma berlaku di tag ini doang, berarti kayak gitu maksudnya. Block itu pakainya div ya. Nah, block level itu pakainya ini. H1 sama div. Kemudian type of element. Can you insert a block inside inline element? Yes. Kemudian can you insert a block element? Tidak bisa ya. Kalau udah inline nggak bisa di block, harus di luarnya. Kemudian form. Form itu harus ada di dalam body ya. Kalau nggak muncul dia. Form action itu biasanya kan form ada tombol submitnya ya. Kalau tombol submitnya dipencet, dia mau diprosesnya di mana? Which attribute contains URL address? Jawabannya action ya, yang barusan tadi dikasih tahu sama dia. Kemudian metodenya ada 2, ada get sama post. Input type password ya,
input type-nya password. Ini pengetahuan aja kayak gitu. Next lagi langsung ke soalnya. Oke, ini langsungnya form, karena dia barusan ngajarinnya tentang form. Tutup form, simple. Next, which attribute turns into submit button? Jelas button. Nah, input type-nya submit. Ada input type submit, beda ya sama button. Sebenarnya hampir sama, cuma kalau submit dia submit. Itu sih. Terus kita lanjut lagi contact form. Kita langsung ke soalnya aja. Biar bisa diisi teks yang multi beberapa baris gitu. Maksudnya teksnya agak banyak, itu pakai text area ya. Kemudian HTML color. Color ini biasanya pakai hex yang angka-angka kayak gitu. Ini jawabannya yang ini ya. Soalnya dia bisa dari 0 bisa sampai F. 0 itu hitam, F putih kayak gitu. Color model. Nah, dia pakainya model RGB, red, green, blue, bukan CMYK. CMYK mah buat ini ya, ngeprint. Ini pakainya RGB. Jawabannya RGB. Kemudian nih diingetin kalau warna merah kayak gini, kalau warna hitam 000, putih FFF. Udah inget itu dulu aja, sisanya mah cari di Google. Nah, kayak tadi yang barusan dibilang, kalau hitam 000 aja semua. Oke. Nih background dan font color. Kalau background itu pakai BG color ya, karena dia decodingnya di HTML. Kalau di CSS pakai background color. Kemudian untuk font ya langsung aja font color kayak gitu. Body BG color, karena dia maunya background. Oke, kita next. Di sini ada frames, frame set calls kayak gitu. Langsung aja. Di sini ada rows and calls. Rows itu baris, calls itu kolom. Langsung kita. Ini untuk prevent ya from resizing, itu no resize, no resize. Oke, kita lanjut terus. Block project nih langsung ke soalnya aja kalau kita bingung ya. The section are created using the following tag. The section itu di HTML pakainya div, tapi HTML5 pakainya section. Udah baru lagi, tapi tetap bisa kok pakai div. Kemudian when formatting text, can you get the same reason? Ya, sometimes. Yes, jawabannya yes. The name of the page, the URL ya yang tepat ya. Ini agak mirip-mirip, pokoknya cari yang URL ya, bukan nama websitenya tapi URL-nya. Beside which tag contains the cell. Cell itu TR. What does apa singkatan HTML? Pasti udah pada tahu, Hypertext Markup Language. Oke, choose the correct HTML for the largest heading. Heading yang paling gede tuh H1, paling kecil tuh H6. Jadi ini dia minta paling gede H1 ya. Kemudian yang mana aja yang merupakan tabel tag untuk bikin tabel? Jawabannya yang ini. Ini hampir betul tapi TT nggak ada. Ini ada semua. Ini sama kayak yang ini. DD sama ini nggak ada. Ya pokoknya jawabannya inilah. Kayak gitu.
gitu. Kemudian ini udah pasti, ingat ya kalau udah ada metode udah pasti itu adalah formulir. Nih lihat juga ada di sini form method. Kalau udah ada ini image.jpg, src kayak gitu-gitu udah pasti dia mau input image. Nah ini ikutin aja input type. Kalau kalian nggak tahu apa aja input type bisa lihat di W3. Ada input type password dan lain-lain banyak kayak gitu. Kita langsung ini isi lagi aja. Dia mau paragrafnya miring rata kanan, langsung aja align right kayak gitu. Nah ini udah kelar, kita dikasih challenge ada 9 question, langsung aja. Ini kalau nggak ada penjelasannya dia akan pakainya pixel ya, jadi beda. Kalau 100% itu dia berdasarkan resolusi layarnya. Kalau ini pixel ya udah segitu-segitu aja, di beda-beda device, beda-beda resolusi, dia tetap segitu-gitu aja. Jadi ini beda jawabannya. Oke, fill in the blank to create H1 followed by H2. Berarti ini H1 tutup H1, H2 tutup H2. Oke. Fill in the blank untuk bikin paragraf, dia maunya paragrafnya bold. Jadi kita bikin dulu paragrafnya karena di sini paling luarnya udah paragraf. Jadi baru yang di dalamnya bold, tutup bold kayak gitu guys. Kita lanjut. Selama pembuatan web, mana yang ditampilin? Yang di sini maksudnya ini HTML solo learn. Itu pakainya title, oke? Ini to make first paragraph in comment. Jadi nggak mau dimunculin ya. Ingat ya, caranya tanda kurang dari, open tag, tanda seru, dash 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 dash, tanda lebih besar dari. Oke, langsung aja. Next lagi, fill in the blank to display image. Ingat ya, img source src. Kemudian dia mau 200 px, tingginya 200 px, panjangnya width ini kan udah ada ya 500 px. Oke, ini langsung aja karena depannya udah tahu, udah jelas. Ini ordered list ya, berarti kodenya itu OL. Depannya ikutin aja yang atasnya, udah tutup li, tutup lagi li, baru terakhir tutup OL. Nah kemudian fill in the blank, tab, dia mau tabelnya ada di tengah-tengah. Oke, di sini ini udah body, berarti headnya seharusnya di sini ditutup dulu. Kalau nggak kacau. Tabelnya align. Cara bikin ke tengah cuma tinggal di align center. Terus ini apa ya, kita lihat dulu nih. UL, berarti di sini harusnya tutup UL. Nah di sini udah seharusnya tutup tabel nih, tutup tabel. Setelah tutup tabel, karena dia di bawah HTML, berarti tutup body. Bodinya kita tutup, oke. Kalau A udah pasti href, jangan lupa H-nya ya. Dia misalnya mau ke solo learn, kita ketik tuh www.sololearn.com. Kalau langsung sololearn.com ntar dia nggak mau. Terus dia maunya apa nih? Kita langsung tutup aja. Terakhir tutup A-nya, oke? Nah sekarang terakhir sebelum kita bisa dapat sertifikatnya. Ini banyak lagi nih. Introduction to HTML5. Jadi ini versi yang paling baru. Kita langsung ke pertanyaannya aja, drag and drop. Cara bikin HTML5 itu adalah doctype HTML ya. Jangan lupa, ini mungkin ilmu baru, jadi dihafal aja doctype HTML. New apa aja yang baru? Nah, kita ada banyak nih, ada drag and drop, offline web application, kayak gini-gini. Ini mungkin bisa dipelajari, dihafalin. Kemudian kita next langsung ke pertanyaannya, apa yang bukan hal baru ya?
tadi kan kita sempat lihat ini 3 ya. Kalau ini mah dari dulu juga udah ada. Kita langsung next saja. Kemudian content models, ada metadata, embed interaktif dan lain-lain. Ada 7 ya. Kita langsung 7 nih, 7. Kadang kita mesti baca nih yang bagian ini juga. Kita takutnya lupa. Metadata itu ditaruhnya di head ya. Jadi ini metadata nih, contoh ya. Kita view page source. Nah, yang kayak gini-gini nih, meta itu ditaruhnya di head. Oke. Di head ya, kalau meta gitu. Nah, kemudian ada kayak ginian juga. Ini soalnya apa ya? Kita lihat aja. Flow. Page structure-nya. Nah, dia ada tambahan nih. Ada header. Header itu ini dalam body nih ya. Semuanya ini dalam body. Dia ada tambahan artikel sama aside. Aside tuh kayak ya sampingan gitulah. Kita disuruh rearrange. Header udah betul. Terus artikel kayak nggak dibawa deh. Footer yang harusnya dibawa. Nav itu di sini ya. Nav itu di bawahnya header ya. Kemudian section dulu, baru artikel. Ini kita disuruh rearrange blok yang kayak halaman sebelumnya gitu. Jadi yang paling atas itu header, footer paling bawah. Itu udah pasti. Kemudian nav itu biasanya pasti di bawah header umumnya. Kemudian artikel, kemudian section. Nah, ini kita disuruh rearrange following block untuk menghasilkan struktur HTML5. Jadi header itu di atas, footer ini udah betul nih di paling bawah. Di bawah header itu ada navigation, nav. Kemudian artikel, section dulu ya, baru artikel. Nah, kita disuruh rearrange following block yang ini untuk menciptakan struktur HTML5. Jadi header ini udah betul di paling atas, paling bawah itu footer. Jadi footer ini kita tuker. Kemudian di bawahnya header sudah pasti navigation. Karena biasa menu tuh adanya di bawah header ya. Header kan biasa kayak gini-gini header nih, logo lah. Kemudian dia artikel dulu, baru section. Oke, next. Kita langsung lanjut ke soalnya. Header itu, nah header ini seperti yang tadi saya bilang, itu dalam tag body ya, dalam body, dia bukan di head, dia di body karena dia muncul, dia kelihatan. Kemudian footer ya pakai tagnya footer, gampang ya. Terus nav nih buat menu, biasanya pakai href yang tadi, biar kalau diklik dia bisa redirect. Rearrange ya, kita akan coba. Jadi head itu sudah pasti di paling atas, kemudian header, baru nav, terakhir footer udah pasti di paling bawah. Kemudian artikel, section, dan aside. Nah, langsung aja ke pertanyaannya. Nah, kayaknya sebelumnya udah pernah dibilang ya, artikel pakainya div. Jadi HTML4 itu. Kemudian next aja nih, apa ya? The section element should be used inside false. Aside itu kayak yang di samping sini. Ya, kayak gini nih. Kita next aja. Biasanya dia cuma secondary konten sampingan, nggak begitu penting. Kemudian ada fitur audio juga di HTML5. Kita langsung aja ke pertanyaannya. Kalau di belakangnya udah ada audio, depannya udah pasti audio.
Kemudian ini sama kayak image, jadi dia minta source-nya, alamatnya nih, filenya mana yang mau dibuka kayak gitu. Kemudian kita langsung lanjut lagi, next aja, langsung ke soalnya. The text in between the audio text is untuk browser yang nggak support. Oke, jadi browsernya kalau nggak support dia akan munculin teksnya, tapi si audionya itu kagak muncul, cuma muncul teksnya doang, kayak gitu maksudnya. Terus ada juga atribut audio nih, autoplay, kalau webnya dibuka dia langsung ngeplay tanpa perlu harus ditekan play. Kemudian loop ya, dia kalau udah habis lagunya dia mengulang terus kayak gitu. Mana yang bukan atribut? Repeat ya, repeat nih bukan atribut, yang bener tuh looping, dia ngulang terus. Kemudian ada video elemen, hampir sama kayak audio. Kita langsung aja seperti biasa, di belakangnya udah ada video, maka di depannya juga video. Ini juga source-nya. Kemudian video itu ada 2 source ya, sama kayak audio tadi, jadi source-nya 2. Kemudian atributnya juga sama kayak audio tadi. Kita disuruh rearrange, will attempt to play MP4 first. Maka ini video control sudah betul, belakangnya juga sudah betul, ininya di atas. Oke, tinggal ditukar kayak gitunya aja. Nah, kita disuruh rearrange untuk bikin valid tag kalau pengen play MP4-nya dulu. Ini udah betul file video controls maksudnya. Kemudian ini udah pasti di paling bawah. Ini MP4 udah betul, baru dia jalanin ini. Kalau dia nggak support, dia akan nampilin ini. Ini taruhnya sebelum tutup tagnya ya, kayak gitu. Progress nih buat bikin kayak ginian, progress. Kita langsung aja ini progress ya, udah jelas. Terus value, pakainya value, dia mau show-nya 63. Oke, lanjut. Ada API. Nah, ini perlu dibaca nih. Kalau ada bold begini nih, berarti soalnya nextnya pasti nggak jauh-jauh dari ini, cookies. Kita coba lihat soalnya dulu. Sebelum HTML5, data disimpan di cookies. Oke. Nah, ini nih kalau ada kayak gini-gini nih di bold gini, kalau bisa lebih diperhatiin karena nanti soalnya mungkin jawabannya ini session storage sama local storage. Oke, session storage dan local storage. Langsung kita, oh iya, ini ada setter getter. Oke, langsung aja. Get item, key-nya di depan, value-nya di belakang ya. Oke. Jadi pertama clear all dulu, clear key dulu. Key-nya apa? Key-nya itu B maksudnya. Terus value-nya itu A, kayak gitu. Ini geolocation ya GPS ya, user location. Kita kalau mau dapetin lokasi user ya pakai itu. Nah, ini nih caranya, show location ya, show location ya, presenting data. Nah, ingat ya nih, ini di bold nih, kalau bisa diperhatiin geodetic sama civic. Oke, kita coba ke soalnya. Nah, langsung aja geodetic sama civic, drag and drop. Oke, kita langsung draggable, true, draggable. Oke, ini pakai ini nih, ini JavaScript nih namanya. Oke, kita langsung aja. How many times? Ya, banyak. Multiple times. SVG
adalah singkatan dari Scalable Vector Graphic. Scalable Vector Graphic. Cukup mudah kan ya? Oke, ini udah pasti IMG karena dia maunya SVG. Oke. Drawing a circle bisa pakai SVG. Oke, kita langsung aja circle. CX-nya kalau ada CX berarti ada CY. Kayak gitu aja. Terus dia minta fill. Ingat ya, kalau SVG mau dikasih warna pakainya fill. Kemudian tutup SVG. Kemudian kita langsung next aja. Untuk soal yang berikutnya ini ada rectangle ya, pakainya rect. Kemudian ada juga bikin line. Untuk bikin kayak begini, bisa juga bikin model begini. Kita langsung ke soalnya. Fill the blanks. Starting koordinat 10, 20, endingnya di 50. Kita bikinnya line ya, karena diminta line, kita bikinnya ini line. Maka X1 nya itu 10, dan dia ini nilainya X Y, ini X Y. Kalau karena dia ending, karena ini from, ini X1, ini Y1, kemudian endingnya X2, Y2. Oke. Berarti ini Y1, kan di sini udah ada Y2, maka di sini adalah X2. Jangan bingung-bingung amat. Kemudian kita langsung lanjut. Yang mana yang merupakan SVG? Jawabannya yang polygon. Yang lainnya beda istilah. Kalau ball kita pakai circle. Kemudian ini shape animation. Ini animate. Durasi 3S 3 detik. Fill. Repeat count berapa kali diulang. Kayak gitu. Indefinite. Shape animation pakainya animate. Oke. Path ya kayak gini. Ini bisa dihafalin mungkin. Mool 200 kita langsung aja. Mool kan tadi itu ya, ini jawabannya square. Square aja jawabannya. Kemudian canvas ID. Kita langsung ke ini deh. Canvas itu dibikinnya pakai ini ya, JavaScript. Koordinat X, Y. X itu horizontal, Y itu vertikal. X, Y itu adalah kayak tadi ya. Jadi kan dia ngitungnya dari sini X, terus ke bawah itu Y. Berarti dihitungnya dari ujung pojok kiri atas. Berarti coordinates from upper left corner. Langsung next lagi, drawing shape. Kita bikin shape. Ini juga pakai JavaScript. Kita soalnya apa nih? Indicates height-nya itu, nih height-nya itu paling akhir ya. Jawabannya 12. Kemudian langsung aja SVG lawan canvas. Nah, ini soalnya begini, berarti biasanya pertanyaannya tentang ginian nih. Kayak mesti di ini satu-satu ya. Kayak dicerna dulu gitu. Which of the following statement are true? Mana yang betul? Canvas dibikinnya pakai pixel? Iya betul. SVG perlu script? Enggak perlu. SVG has better accessibility? Yes. Canvas contains built-in animation? Enggak. Kemudian kita next. Canvas transformation bisa diubah fontnya, align-nya, fill-nya bisa. Kita langsung ke soalnya. Kalau mau di move, inget ya,
dia pakainya translate. Oke, kalau buat pindah tempat gitu ya. Nah ini apalagi rotate ya, rotate ya pasti tahu lah. Rotate itu ada radians, ada degree, pakainya radians ya. Kemudian ada scale buat ngatur, ya banyak lah yang bisa diatur, pakainya scale buat ngatur ukuran ya sebenarnya. Forms, balik lagi ke forms, langsung aja ke pertanyaannya apa. Ini udah pasti input, tutup form, sangat mudah sekali ya. Kemudian input type itu ada beberapa. Ini placeholder nih. Placeholder tuh yang muncul di ininya, di kotaknya sebelum kita isi. Kemudian nih ada, dia minta autofocus. Apa itunya? Placeholder baru autofocus. Oke. Autofocus pas kita load page-nya dia langsung ngisi apa ya? Nunjuk ke form yang itu. Please fill out this field. Ini dia. Ini nih input types-nya bisa pakai ini kalian. Nah, HTML5 ada ini tambahan, atribut tambahan. Kita langsung aja input type text. Ini dia mintanya itu name-nya itu autofocus, berarti ketika page-nya di load dia mau langsung fokus ke situ. Kemudian username ini required, harus diisi, nggak boleh dikosongin, kalau nggak dia nggak mau ini. Next. Kemudian form lagi, input type search ya, berarti langsung aja ke soalnya input. Kalau mau bikin search box, barusan dikasih tahu sama dia pakainya search. Nah ini cara bikinnya itu list colors. Nanti dia list itu berubah jadi ID. List ini sebagai ID ya, yang dipanggil nih ID-nya, data list ID. Kita langsung aja ke soalnya. Itu dia berarti langsung aja pakai list colors. Oke. Data list, cukup mudah ya. Creating more fields, ya tinggal dibanyakin aja. Apa yang nggak disupport sama input tag-nya, udah pasti yang ini karena dia beda sendiri, planet. Kemudian ada module quiz, ini yang terakhir sih mestinya ya. Which choice is the correct HTML5 element untuk play video? Ya udah pasti yang ini, karena tadi kita belajarnya ini video, nggak ada media sama movie. Canvas itu digunakan untuk bikin grafik ya, bisa gambar. Navigation jangan lupa pakainya nav, karena udah jelas nav itu navigation. Session storage, store data berapa kali dalam satu sesi. Maksudnya berapa sesi? 1 jawabannya guys ya. 1 session ya buat 1 kali sesi. Ini kita ngasal aja sih. Jawabannya sih yang plus. Fill in the blank to turn off autocomplete. Ketik langsung di sini autocomplete. Berarti kalau misalnya ini autocomplete tuh kayak gini-gini loh. Nih. Nanti ada suggestion dia mau di offin, pakainya autocomplete off. Kemudian langsung aja input type. Terus password ini required. Berarti langsung aja required. Jangan lupa D-nya. Kayak gitu. Ini dia nih. Langsung kita bisa share ini ya. Share ini. Ini udah jadi nih, kita punya sertifikat. Ya, sertifikat ini bisa kalian taruh di LinkedIn nih, add to profile. Terus apa yang bisa di ini, biasanya di LinkedIn itu akan minta URL credential sama ID credential ya. Nah, caranya gimana? Kita langsung aja nih, image, klik kanan, copy link address. Nah, ini
Ini di copy dulu. Kalau ditanya URL credential, paste yang ini, oke? Kemudian kalau ditanya ID credentialnya berapa, maksudnya ID sertifikatnya, kopinya yang ini nih. Lihat ya. Ini kita enter dulu aja biar tahu ini tuh apa. Sorry, downloadnya dihilangin nih. Biar kita, nah, nih, ini ID sertifikatnya nih yang di bawah ini. Caranya ya ini aja. Ini di copy. Kalau ditanya ID credentialnya berapa, kasihnya yang ini. Oke, URL credential. Sorry, ini dihapus ya, jangan lupa. Ini dihapus. Ini URL credential, kasih aja link si gambar ini, certificate. Dan ini nama ini sebenarnya bisa dirubah-rubah ya. Kalian bisa rubah nama itu di bagian kita tekan profile dulu, edit profile. Di sini kita misalnya kita rubah nih, kasih apostrof ya. Terus kita save, kita langsung masuk ke sini lagi nih, kita copy aja biar dia nggak langsung ngedownload gitu. Ininya downloadnya kita hilangin, kita enter. Nah, dia langsung ke update nih guys. Oke, cukup mudah ya, cukup mudah. Ya pasti kalian semua bisa. Dan kurang lebih tutorial sampai di sini aja, sampai kita dapat sertifikat. Dan terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya.